gon' say what's up to me. Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Tania Agustina. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai kas dan bank dalam Odoo Accounting. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai modul piutang dan utang dalam Odoo Accounting. Oke, kita lanjut ke pembahasan piutang dan utang. Simak videonya ya. Sebelum aku membahas lebih dalam lagi mengenai piutang dan utang dalam Odoo Accounting, kita harus tahu dulu apa itu piutang dan utang. Aku akan mulai membahas dari piutang. Jadi, piutang itu apa sih? Nah, piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pihak lain, biasanya pelanggan. Nah, sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi, namun pembayarannya belum dilakukan. Modul piutang atau receivable atau sering kita kenal dengan account receivable dalam Odoo Accounting membantu perusahaan mengelola dan memantau tagihan kepada pelanggan. Dalam modul piutang terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan, diantaranya yaitu faktur penjualan atau sales invoice, penerimaan pembayaran atau payment receipt, pengingat pembayaran atau payment reminders, laporan piutang atau receivable report, diskon pembayaran cepat atau early payment discount, dan yang terakhir pencatatan piutang berdasarkan mata uang. Nah, aku akan membahas satu persatu mulai dari faktur penjualan atau sales invoice. Nah, dalam Odoo, faktur penjualan dibuat setiap kali perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan secara kredit. Faktur ini mencatat piutang yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu ada penerimaan pembayaran atau payment receipt. Setelah pelanggan melakukan pembayaran tersebut dicatat dalam sistem akuntansi. Odoo dapat mencatat pembayaran secara otomatis atau manual dan mengurangi saldo piutang yang ada. Pembayaran dapat dilakukan penuh atau sebagian dari jumlah faktur. Lalu ada pengingat pembayaran atau payment reminders. Odoo memungkinkan pengaturan pengingat otomatis untuk mengirim email kepada pelanggan yang memiliki faktur yang belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo. Ini membantu pembayaran piutang. Lalu ada laporan piutang atau receivable report. Odoo menyediakan berbagai laporan yang berguna untuk memantau status piutang. Salah satunya adalah aging report, yang menampilkan rincian piutang yang sudah jatuh tempo dalam kategori waktu. Misalnya, mulai dari 0 sampai 30 hari, 30 hari sampai 60 hari, dan seterusnya. Lalu ada diskon pembayaran cepat atau early payment discount. Odoo memungkinkan penerapan diskon untuk pembayaran yang dilakukan lebih awal oleh pelanggan. Hal ini membantu mendorong pembayaran lebih cepat. Nah, dan yang terakhir ada pencatatan piutang berdasarkan mata uang. Untuk bisnis internasional, Odoo memungkinkan pencatatan piutang dalam berbagai mata uang dan melakukan konversi mata uang otomatis saat pembayaran diterima. Nah, di sini adapun proses pengelolaan piutang dalam Odoo Accounting. Yang pertama yaitu membuat faktur penjualan. Proses ini dimulai dengan pembuatan faktur penjualan melalui modul sales atau accounting. Faktur ini akan mencatat piutang yang harus diterima dari pelanggan. Lalu ada menerima pembayaran. Ketika pembayaran diterima, pengguna dapat mencatatnya melalui menu payments di Odoo. Pembayaran ini akan mengurangi saldo piutang. Nah, yang terakhir ada laporan piutang. Setelah transaksi dicatat, laporan yang mencakup rincian piutang dan statusnya dapat dilihat untuk analisis lebih lanjut. Lalu kita lanjut membahas mengenai modul utang. Sebelumnya, utang itu apa sih? Nah, utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pemasok atau kreditur atas barang atau jasa yang telah diterima tetapi belum dibayar. Modul utang atau payables atau sering kita kenal dengan account payable. Dalam Odoo Accounting membantu perusahaan mengelola dan memantau kewajiban untuk membayar pemasok. Dalam modul utang pun ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan, diantaranya yaitu faktur pembelian atau vendor bills, pembayaran utang atau payment of bills, pengingat pembayaran utang atau vendor payment reminders,
laporan utang atau payable reports, diskon pembayaran cepat atau early payment discount. Nah, dan yang terakhir ada pencatatan utang berdasarkan mata uang. Nah, aku akan membahas satu persatu mulai dari faktur pembelian atau vendor bills. Ketika perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit, faktur pembelian dibuat. Faktur ini akan mencatat utang yang harus dibayar kepada pemasok. Lalu ada pembayaran utang atau payment of bills. Pembayaran utang dapat dicatat dalam ODU, baik pembayaran penuh maupun sebagian. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memilih faktur mana yang akan dibayar pada saat pembayaran dilakukan. Lalu ada pengingat pembayaran utang atau vendor payment reminders. ODU dapat mengirim pengingat otomatis kepada perusahaan jika ada utang yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo. Pengingat ini dapat dikirim melalui email untuk mengurangi keterlambatan pembayaran. Lalu, ada laporan utang atau payables reports. Laporan utang di ODU mencangkup rincian semua utang yang harus dibayar kepada pemasok. Laporan aging payables menunjukkan berapa lama utang telah tertunda, membantu perusahaan memprioritaskan pembayarannya. Lalu ada diskon pembayaran cepat atau early payment discount. Nah, ODU memungkinkan penerapan diskon jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari tanggal yang disepakati, membantu mengurangi beban biaya. Dan yang terakhir ada pencatatan utang berdasarkan mata uang. Seperti halnya piutang, utang juga dapat dicatat dalam berbagai mata uang dan konversi otomatis dilakukan saat pembayaran dilakukan. Selanjutnya, ada pun proses pengelolaan utang dalam ODU accounting, yaitu membuat faktur pembelian. Utang dicatat dalam sistem ketika faktur pembelian diterima. Faktur ini berasal dari transaksi pembelian barang atau jasa dengan pembayaran tertunda. Lalu ada membayar utang. Setelah utang tercatat, pembayaran dapat dicatat untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemasok. Pembayaran ini dapat dilakukan sebagian penuh. Lalu yang terakhir ada laporan utang. Laporan yang mencangkup rincian utang yang jatuh tempo dapat diakses untuk pemantauan dan pengelolaan lebih lanjut. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dari menggunakan modul piutang dan utang dalam ODU, yaitu membantu pencatatan transaksi secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan manual. Lalu membantu perusahaan untuk memantau arus kas dengan lebih mudah sehingga dapat merencanakan pembayaran dan penerimaan lebih baik. Lalu mengirimkan pengingat untuk pembayaran yang jatuh tempo, mengurangi keterlambatan pembayaran atau penerimaan uang. Nah, dan yang terakhir ada laporan rinci mengenai piutang dan utang, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi keuangan terkini. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan modul piutang dan utang dalam modul accounting, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan tagihan, pembayaran, dan arus kas. ODU menyederhanakan proses akuntansi dan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik mengenai keuangan perusahaan. Setelah pembahasan mengenai modul piutang dan utang, terima kasih sudah menonton. See you next video.